Oke teman-teman, sekarang gue lagi ada di base camp pendakian Gunung Gede Via Putri, tepatnya ada di base camp Al-Bardani ya. For your information, jadi pendakian Gunung Gede ini baru dibuka tanggal 17 Juli kemarin, dan sekarang ini gue naik di tanggal 22 Juli hari Sabtu. Jadi masih rame-ramenya ya, karena mungkin udah lama ditutup, jadi banyak yang pengen naik juga ke Gunung Gede. Dan di sini bakal gue kasih info seputar Simaksi terbaru. Di sini gue lagi jalan menuju pos Simaksi dari base camp kurang lebih 5 menit. Dan untuk informasi terbaru, harga Simaksi di base camp pendakian Gunung Gede Pangrango mengalami kenaikan tarif menjadi 100.000 sampai dengan 125.000 tergantung dari pihak base camp yang kalian pilih. Nah, untuk tarif tersebut sudah include dengan fasilitas base camp seperti rumah singgah, Simaksi, surat sehat, toilet, parkir kendaraan, dan lainnya. Untuk pendakian Gunung Gede Pangrango sekarang juga sudah tidak bisa solo hiking lagi. Untuk Simaksi minimal harus bertiga. Jika kalian emang niat untuk solo hiking, kalian harus ikut Simaksi rombongan lain agar bisa melanjutkan perjalanan. Ketika sampai pos Simaksi, nanti kita akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran ulang dengan menunjukkan kode booking berupa barcode. Jika sudah, kelompok kita akan diminta berkumpul untuk dilihat kesiapan diri kita untuk melakukan pendakian. Untuk sekarang, wajib menggunakan sepatu ya. Jika menggunakan sandal, maka tidak diizinkan oleh petugas Simaksi. Nanti kalian juga akan diperiksa untuk tidak diperbolehkan membawa alat mandi seperti sabun, sampo, pasta gigi, pembersih wajah, musik box, dan tentu saja minuman beralkohol. Setelah melewati pos Simaksi, selanjutnya kita akan berjalan lagi menuju pos sampah, dan di sana juga sudah ada petugas untuk memeriksa kembali Simaksi kita. Jadi tunjukkan saja bukti pendaftaran berupa struk dan jumlah anggota kelompok pendakian kita. Jika sudah, maka akan diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan ini kita sudah ingin sampai di pos tempat sampah. Jadi di depan sana sudah ada petugas yang sudah menunggu kita untuk memeriksa kembali Simaksi dan surat sehat kita. Untuk estimasi waktu yang diperlukan dari pos Simaksi menuju pos sampah yaitu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Dan jika kalian ingin ke toilet atau mengambil sumber air, sebaiknya dilakukan di pos sampah tersebut, karena setelah melewati pos tersebut sudah tidak ada lagi toilet maupun sumber mata air. Lanjut perjalanan dari pos sampah, kita akan sampai di pos selanjutnya yaitu pos ojek. Jarak dari pos sampah menuju pos ojek yaitu sekitar 15 sampai dengan 20 menit dengan jalur datar melewati perkebunan warga dan sedikit menanjak ketika ingin sampai di pos ojek.
Ketika kita sudah menemukan jalur ini, maka kita akan sampai sedikit lagi di pos ojek. Dan ini adalah tanjakan yang cukup melelahkan, apalagi bagi pemula yang baru pertama kali naik gunung. Jadi banyak dari mereka yang kelelahan di tanjakan ini karena memang menguras tenaga dan juga sangat terasa di kaki bagian lutut. Tuh, lihat, banyak pendaki yang berjalan pelan-pelan ketika sampai di tanjakan ini. Karena pendakian ini dilakukan pada hari Sabtu, tentu saja banyak para pendaki yang ingin menaiki gunung ini. Karena ini termasuk weekend ya, hari libur. Jadi banyak dari mereka yang ingin sekedar ke puncak ataupun ingin camping di Surya Kencana. Dan ini kita sudah sampai di pos Tanah Merah. Terlihat banyak pendaki yang beristirahat di sini untuk mengambil nafas sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Setelah melewati pos ojek, jalur pendakian sudah mulai sedikit menanjak. Dan untuk estimasi waktu yang diperlukan dari pos ojek menuju ke pos 1 yaitu sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Setelah berjalan selama 20 menit, sudah terlihat di depan bahwa kita sudah sampai di pos 1. Dan sebelumnya di sini tuh ada gapura ya. Dan karena terjadi gempa di Cianjur bulan November tahun 2022 dan Gunung Gede juga terkena gempa tersebut, jadi untuk gapuranya hancur ya teman-teman. Sangat disayangkan ya, padahal itu ikon pos 1 di Gunung Gede yang terkenal ya.
Di pos 1 kita beristirahat selama 10 menit untuk mengatur nafas kembali agar dapat melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di perjalanan menuju pos 2, kita akan melewati pos bayangan yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit dari pos 1. Jadi, kita tidak langsung sampai di pos 2, melainkan melewati pos bayangan terlebih dahulu. Dari pos bayangan untuk sampai di pos 2 membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit dengan jalur tanah dan bebatuan yang masih sedikit menanjak. Jadi di pos 2 ini ada satu warung jika kalian ingin membeli minuman, makanan, atau sekedar ingin jajan. Lanjut, perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 merupakan jarak pos terjauh dengan estimasi 60 menit sampai 1 jam 30 menit. Selain jaraknya yang jauh, jalur dari pos 2 menuju pos 3 juga sedikit menanjak dengan jalur tanah dan juga akar.
Tanda jika kita sudah ingin sampai di pos 3, akan ada batang pohon di sebelah kiri yang besar seperti itu. Maka kita sudah dekat dengan pos 3. Jadi di pos 3 ini kita istirahat dulu untuk makan siang teman-teman selama 30 menit. Setelah beristirahat yang cukup di pos 3, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Jadi untuk sampai di pos 4, kita akan melewati jalur yang sangat menanjak seakan-akan tidak ada habisnya. Di pos inilah juga mental dan tenaga kita akan dikuras habis. Durasi perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 memakan waktu kurang lebih selama 2 jam. Di tengah perjalanan menuju pos 4,
kita akan terlebih dahulu melewati pos bayangan yang menempuh waktu 1 jam perjalanan dari pos 3. Setelah melewati pos bayangan, kita baru bisa menuju ke pos 4. Lanjut perjalanan dari pos bayangan menuju pos 4, jalur masih terus menanjak tanpa adanya bonus. Benar-benar perjalanan yang sangat melelahkan. Setelah berjalan sekitar 50 menit dari pos bayangan, kita akhirnya sampai di pos 4. Setelah beristirahat selama 10 menit di pos 4, kita akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir yang kita tuju, yaitu pos 5 atau Surya Kencana. Jalur dari pos 4 menuju pos 5 masih sangat menanjak dan terjal. Namun tidak begitu jauh seperti dari pos 3 menuju pos 4. Dan dari pos 4 menuju pos 5 ini ada beberapa bonus yang landai. Jadi lumayan lah ya buat menghemat tenaga kita. Tanda bahwa kita sudah sangat dekat dengan pos 5, yaitu jalur yang landai dan bebatuan seperti ini. Jadi jika kita sudah sampai di jalur ini, kita sudah tenang dan senang karena sudah datar dan yang kita tuju sudah sangat dekat, yaitu hanya berjalan sekitar 5 menit saja.
Jadi total waktu yang kita tempuh dari base camp menuju Surya Kencana yaitu selama 6 jam perjalanan. Mohon maaf ketika kita sudah sampai di Surya Kencana, kita sudah tidak mengambil video lagi karena sudah sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Hehehe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, bisa kalian subscribe channel ini. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Sekian untuk video yang saya buat kali ini. Terima kasih.